to podcast Trabel. Nah, jadi hari ini podcast Trabel balik lagi sama aku Sharon dan Aku Kalista. hari ini podcast kita akan sedikit berbeda, kan? Ya. Karena hari ini kita membawa tema tentang kehidupan sehari-hari dan berkaitan banget sama anak muda. Kayak ini relate banget gitu. Emang tentang apa sih? Jadi hari ini pembahasan kita bertemakan faith versus overthinking. Wow, dari judulnya aja udah kedengeran ya kalau pembahasan hari ini akan berbobot dan berdaging banget ya. Betul. Biasanya nih Ren, kalau orang-orang muda bilangnya, kalau kita punya iman ngapain sih kita overthinking? Tapi realitanya kita yang masih scrolling Instagram, scrolling TikTok, masih mikirin kenapa sih hidup gue gini-gini aja, kenapa sih kok gue nggak berkembang gitu. Betul banget. Karena emang jiwa-jiwa muda kayak kita nih emang sukanya overthinking. Mau pakai baju aja overthinking, kayak mau makan aja masih overthinking. Ini yang ini atau yang ini ya. Betul banget. Itu sering banget terjadi. Nah, makanya kita kupas tuntas di sini hari ini. Kita akan memecahkan semua gundah gulana teman-teman semua di sini. Tenang aja buat temen-temen anak-anak muda juga yang suka hobi overthinking. Hari ini kita pastiin setelah kalian nonton ini kalian akan berkurang overthinkingnya. Karena apa? Karena hari ini kita nggak cuma berdua doang, Kak Kalista. Yes. Kita kedatangan guest star, yaitu seorang Romo yang dikenal sebagai Romo yang culture Habis abis. ya. Dan Namanya milenial berarti. betul, Jiwanya jiwa Gen Z. Jiwa Gen Walaupun Z. Romonya itu gen milenial, tapi jiwanya tetap Gen Z, Kak Kalista. Oke, daripada lama-lama mari kita sambut. Ini dia Romo Salto. Ini dia Romo Salto. Apa kabar Romo? Alhamdulillah, Rabbil alamin. Baik. Ucapkan terima kasih ya Romo di tengah padatnya jadwal mungkin ya, karena Romo kan sekarang udah jadi ketua komisi ketidakadilan Persekutuan Agung Jakarta ya. Masih jadwalnya padat banget ngurusin anak-anak muda Gen Z KAJ itu ya sih. Betul. Betul banget. Santai. Dengan senang hati. Santai. Kalian sendiri apa kabar? Kita luar biasa walaupun emang agak-agak overthinking dikit. Wow, Makanya bete. kita datang sini buat menyelesaikan itu semua. Tapi ini nggak akan instan ya. Oh ya. Lo mulai sudah spill kan? Oke, Romo. Jadi tema kita hari ini adalah faith versus overthinking. Anjay. Faith versus overthinking. Yes. Tuh. Yes. Jadi buat anak-anak Gen Z itu emang dikenalnya sering banget overthinking gitu ya. Tapi gini Romo, kan sebagai kita orang yang percaya akan Tuhan dan sebagai orang beriman lah istilahnya, kita tuh masih punya rasa overthinking itu sebenarnya wajar gak sih buat kita sebagai orang yang percaya akan Tuhan? Wajar lah. Kan kita ya kira. Betul gak salah. Romo Ya benar. kan? Kita juga punya perasaan. Nah. Lanjutin. Penasaran lagi. Ya selama kita ada di dunia ya kita pasti overthinking. Iya, Maksudnya yes. sebenarnya kita ini ya. Iya. Ada rasa tanggung jawab dalam diri kita ketika kita itu memikirkan sesuatu hal. Asal jangan sampai pikiran itu belenggu kita, membuat kita jadi nggak bisa apa-apa aja. Jadi menjadi pribadi yang bertanggung jawab atau tanda bahwa kalau cemas, worry ya, bete, perasaan kalian itu tanda bahwa kamu sebenarnya pribadi yang bertanggung jawab. Kamu ini get things done kan ini. Berarti bukan sesuatu hal yang nggak wajar. Bukan, biasa. Cuma kita memang perlu belajar mencukupkan dengan berbagai macam hal. Betul. Setuju. Nah,
Karena anak muda sekarang banyak banget yang bilang, gue percaya banget nih sama Tuhan. Tapi kenapa sih hati bahkan pikiran kita pun sendiri masih ragu gitu. Padahal kita udah bilang kita tuh percaya banget sama Tuhan. Kenapa selama Iya, jadi keraguan-raguan itu juga bagian dari hidup beriman ya. Kita bisa lihat misalnya teman-teman mungkin bisa buka kitab suci ya. Ada kisah-kisah di mana rasul-rasul itu berhadapan dengan keraguan-raguan. Misalnya apa yang dialami oleh Rasul Petrus ketika dia itu diombang-ambingkan saat ada di danau Genesaret atau danau Tiberia. Teman-teman ada kitab suci berapa kan? ada Dan coba bersama-sama bagaimana para rasul itu berbuat dengan rasa khawatir yang ada di dalam hati mereka ketika mereka dikacaukan oleh angin ribut dan mereka lepas dari fokus yang diberikan oleh Tuhan. Kita buka data kita. Ada kan? Oh, kalian pakai Katolik ya? tuh. Keren. Yang di rumah jangan lupa buka Alkitab, jangan cuma nonton doang ya. Betul. Guys, kalau kita mau dekat dengan Tuhan mulailah dari HP. Ya kan? Karena apa yang menjadi sahabat kita sekarang yang selalu ada bersama dengan kita ya HP kita. Teman-teman Ini bagaikan personal assistant kan? Selepas gitu. Iya. udah melekat di sini loh. Iya. Main medsos berapa jam? Aku pernah sih lihat pokoknya HP itu kan ada kayak jadwal kayak dikasih tahu ya kita berapa Screen time-nya. screen time. Kayaknya aku bisa nih 13 jam per hari gitu. Serius 24 jam kan biasanya. Spill gitu. Nah, oleh karena itu kita perlu memimpin teknologi. Kita yang menguasai teknologi bukan teknologi yang menguasai kita. Kelas. Asal bos. Iya, jadi karena prinsip dasarnya adalah tontonan menjadi cerita. Ya kan? Jadi Nah, iya apa yang kamu lihat, apa yang kamu klik, itu mempengaruhi cara kamu berpikir, cara kamu merasa, cara kamu bertindak. Ya toh? betul. Nah, oleh karena itu kita yang bikin algoritmanya. Supaya apa yang kita lihat itu membuat hati tentram dan nggak gampang berpikir. Nanti di pertanyaan-pertanyaan berikutnya saya kita bahas. Tapi kita harus lihat kan ayat yang tadi Roma mau tawarkan. Ketika Yesus berjalan di atas air. Matius bab 14 ayat 22 sampai 2. Iya, Matius bab 14 ayat 22 sampai 2. Teman-teman yang ada di rumah, dimanapun kalian berada, mungkin bisa buka kitab suci di HP-nya. Dan make sure ada Katolik di HP. Betul. Ya kan? Betul. Iya, dua MC kita udah punya Katolik di HP. Punya. Semua. Nah, di dalam Injil Matius bab 14 ayat 22 sampai 33 ini kan kita bisa lihat ya bahwa perahu murid-murid itu diombang-ambingkan oleh gelombang. Ya. Jadi ada angin sakal. Kita bisa berpokok asal. Sehingga mereka takut mati, takut kelelep, takut tenggelam kayak Titanic. Kayak chat kamu kalau misalnya nggak dibalas biasanya kan kelelep. Aduh, sudah terus dibales. Sorry ya, tenggelam. Gak punya kan? Kayak Titanic. Oh, jatuh apa? Tapi ingat kata tukang parkir kalau bukan prioritas, mundur. Aduh. Nah ini ya balik lagi tentang perahu dari para rasul. Jadi ketika gini ya teman-teman sebenarnya apa yang membuat kapal itu tenggelam kan kebocoran di perahunya. Nah kita seringkali yang membuat kita tenggelam itu pikiran kita. Setuju. Iya, apa yang kita lihat di media sosial ya saat kita membanding-bandingkan kehidupan orang yang kelihatannya lebih cakep, lebih indah ya, dan kita nggak tahu ya
di balik layar ya, sehingga membuat menjadi insecure, menjadi iri dan sebagainya. Maka tentukan apa yang bisa mempengaruhi kamu, apa yang tidak. Sama halnya dengan eh, hidup beriman. Mari kita lihat. Jadi di sini eh, ketika Yesus datang untuk menyelamatkan murid-murid dari angin sakal, Yesus yang jalan di atas air itu, ini udah kayak Naruto ya. Iya. Dia punya cakra di telapak kakinya sehingga dia bisa jalan di atas air kan. Kelas banget Tuhan kita. Kelas. Respect. 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 Ya, Respect. respect lampu menyala. Nah, jadi ketika Yesus berjalan di atas air ini, karena mereka saking takutnya, mereka nggak tahu itu Tuhan gitu. Lihat tuh di teksnya ya. Mereka terkejut dan berseru apa? Itu hantu. Itu hantu. Tuh kan? Hantu. Tuhan Yesus dikira hantu ya. Saking takutnya, saking paniknya, jadi mereka nggak bisa berpikir jernih. Nah itu, nah itulah rasa cemas ketika masuk dalam diri kita. Coba kita lihat lagi. Ketika mereka teriak-teriak karena takut itu, ya, lalu Yesus berkata kepada mereka, tenanglah aku ini, jangan takut. Tenanglah aku ini, jangan takut. Sebenarnya penyertaan Tuhan yang membuat kita menjadi tenang. Aku ada di sini gitu loh. Dan aku tahu, coba perhatikan ya. Sebenarnya kan Yesus yang menghampiri mereka. Sebelum mereka berseru ya, Yesus yang mengetahui kondisi mereka. Saat mereka hampir tenggelam. Yesus menghampiri dan datang, tenanglah aku, jangan takut. Dan boleh, jangan takut. Kemudian Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Yesus bilang, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Iya, bisa tuh jalan di atas air mendapatkan Yesus. Karena apa? Karena Petrus percaya pada kata-kata Yesus. Karena sabda Yesus itu pasti membuat dia aman. Kalau dia percaya. Ya. Nah, kemudian coba diperhatikan. Dirasanya tiupan angin. Tiupan angin dirasanya. Lalu takutlah ia dan mulai tenggelam. Dan dia berteriak, Tuhan tolonglah. Jadi ketika ada angin itu, ketika fokus dari Petrus lepas dari Yesus, ketentramannya menjadi hilang. Jadi kacau, tenggelam. Ketika kepercayaannya pada sabda Tuhan itu menjadi down, tenggelam. Nah, itulah yang terjadi kan dalam kehidupan kita. Ada badai, lalu kita hilang percaya pada Tuhan, lalu kemudian Yesus menjawab seruan Petrus, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangan, memegang dia dan berkata, tegur nih, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau? Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau. Iya. Amin. Ada amin saudara-saudara. Hai. Nah, dari kisah Petrus dan Yesus ini sebenarnya itu tuh juga relate gitu loh sama kehidupan anak muda sehari-hari. Karena aku sendiri pun aku juga bisa relate sama Petrus ini. Kayak kita udah berdoa nih biar gak overthinking. Tapi pas kita mau menghadapi masalah dan kita overthinking kayak gitu, kita jadi cemas lagi loh. Kita jadi takut lagi. Sebenarnya kalau kayak gitu kita udah berdoa. Tapi kita masih overthinking. Itu tuh tanda kalau kita ragu atau gak percaya Tuhan atau itu bagian dari prosesnya Allah Pastor. Bagian dari posisi kamu. Nah, mari kita buka lagi dari kisah-kisah dalam kitab suci. Misalnya, contohnya adalah cerita dari Abraham. Kita bisa buka dari Kejadian 15 ayat 1 sampai 7. Sudah tahu? Oke. Romo akan meringkas ya percakapan antara Tuhan dengan Abraham. Jadi dalam kisah ini kan janji-janji Tuhan kepada Abraham tuh ada turunan bahwa keturunan Abraham akan menjadi bangsa yang besar dan tak terhitung juga. Lalu Allah akan memberikan yang kedua tanah, memberikan tanah Kanaan, yang ketiga berkat.
Jadikan Abraham berkat bagi seluruh dunia dan nama Abraham menjadi termasyhur. Itu ada di Kejadian bab 12 pada dasarnya. Tapi coba kita lihat nih, ketika Abraham bercakap-cakap dengan Tuhan, eh, firman Tuhan pertama-tama mau meneguhkan Abraham. Janganlah takut Abraham, akulah perisai. Aku akan sangat besar. Abraham menjawab, ya Tuhan, apakah yang akan kau berikan kepadaku karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Daus. Lagi kata Abraham, engkau tidak memberikan kepada keturunan, sehingga seorang hambaku nanti akan menjadi ahli waris. Tapi datanglah firman Tuhan kepada ini, ya, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli waris. Kelak Tuhan memberikan anak kandung kan? Siapa sih? Isa. Kendati Sarah usianya sudah lanjut umur, ya, tapi kuasa Tuhan pada akhirnya bekerja juga pada diri Abraham maupun pada diri Sarah. Ini misalnya lagi, Tuhan membawa Abraham keluar serta berfungsi. Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai benar. Firman Tuhan terakhir, Kejadian 15 itu sampai tadi. Akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milik. Jadi pada intinya, pada dasarnya kita akan terus berbuat dengan kehidupan kita, dengan keraguan, dengan tantangan yang ada, dan dari ujian-ujian yang kita hadapi itulah kita bertumbuh dalam hidup. Kan ada pepatah yang diajarkan oleh netizen ya. Kapten yang hebat tidak berasal dari lautan yang tenang. Kapten yang hebat dibentuk dari lautan yang banyak, Pak. Kita teruji ya kan? Kata-kata Arifin. Iya. Jadi kita belajar untuk percaya kepada dasar. Tadi kita juga udah denger ya kisah Abraham langsung dari Romo, bagaimana Sarah punya keturunan walaupun di umurnya yang sudah tua. Menarik tuh kisah tentang Sarah tuh. Kamu jadi tertarik karena Sarah tertawa dia dalam Kejadian 18 10 sampai 15. Tuhan berfirman kepada Sarah, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya. Dan Sarah telah mati haid. Yang udah tua, lanjut umur, mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan berhaikah aku setelah sudah layu, sedangkan tuanku juga sudah tua. Lalu berfirmanlah Tuhan pada Abraham, mengapa Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak, sedangkan aku telah, adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Lalu kita tahu sama-sama Sarah mengandung dan lahirlah Ishak. Saya kan? Ajaib banget. Memang beriman tuh pasti kita berhadapan dengan misteri. Ada ketidakpastian, ada yang tidak kita ketahui. Makanya kita kalau berdoa kan kita menutup mata. Mengapa kita menutup mata? Karena kita sadar bahwa kita itu terbatas. Dan kita mau menyerahkan diri pada kekuatan Allah, kedaulatan Allah yang tidak terbatas. Ada hal dalam hidup kita yang tidak dapat kita lihat. Dan saat kita percayakan, pasrahkan pada Tuhan, kita menjadi tenang. Wow. Walaupun kadang kayak masih overthinking ya. Tapi kalau misalkan kita percaya udah berserah sama Tuhan, kayaknya udah Tenang gitu ya. Nah, kalau dari Romo sendiri nih, Romo pernah nggak sih overthinking? Tidak pernah. Nggak pernah.
Serius? Gua Apa bisa? kerja. Makanya dikerjain biar beres. Saya sih doain kerja. kerja jadi gak sempet gitu yang penting. Iya, malah happy gitu kan. Kita Mm. saat kita jadi dekat, atau mungkin dalam bahasa yang praktis, membawa kebaikan, manfaat kepada sesama, dari sumber kegembiraan. Pada saat itu kita pasti bersuka-cita. Makanya dikerjain. Kalau nggak dikerjain juga, ya lu bakal makin overthinking karena nggak lu Iya. kerjain ya. Kerjain dan kerjain. PR ya, Tuh. jangan ditunda-tunda, beresin langsung. Mulai sedini mungkin. Lumayan. Mulai tetap. Atau mungkin ini Kalista, Kalista dan Syara. Kamu punya nggak sih tips and trick untuk kaum muda yang masuk overthinking? Yang tadi kan saya juga bilang kan, kenapa sih kalau kita udah berdoa masih ngerasa cemas? Mungkin ada nggak sih tips and trick yang bisa dilakuin oleh anak-anak muda mungkin dalam waktu yang singkat 5 menit atau bahkan 2 menit? Oke, Kalista dan Sharon, eh jangan ketika kamu bangun tidur kamu langsung Anak muda sekali ya. Belum tidur dia udah balas chat gue belum ya? ya, terus kalau belum dibalas kecewa. Langsung overthinking. Nah itu sumbernya itu, ketika ekspektasi tidak sesuai realita, kecewa. Aduh ngena gitu. Nggak dibales, chat lu nggak dibales. Iya. Nah, jadi maksud Romo ya, cobalah ketika kamu bangun tidur itu kamu doa dulu, doa sedekah, ya bersyukur pada Tuhan untuk anugerah hidup ya telah kamu terima, nafas kehidupan, kesempatan baru belajar, ya di hari yang baru pula. Terus setelah itu mungkin kamu bisa jalan-jalan, maksudnya berkeliling di rumah atau minum air putih, ya. Lihatlah udara yang segar, nikmati anugerah yang anugerah. Itu akan lain sekali sih sebenarnya. Itu yang pertama. Yang kedua nih ya teman-teman. Eh, hmm, Sebenarnya nggak ada yang lain-lain yang bisa menjadi counter dari insecurity selain dan ini perlu dilatih, perlu diasah. Romo sih bersyukur ya, karena Romo tiap pagi itu Romo selalu mengawali hari dengan perayaan Ekaristi. Bisa pagi sama dia. Ekaristi kan artinya syukur. Syukur itu kita melihat kebaikan Tuhan, melihat hal-hal positif di antara hal-hal yang negatif. Eh, jadi semoga kita bisa melihat hal-hal baik yang memberikan kepada kita, dan ketika kita mengenal diri kita lebih banyak melihat ke dalam, melihat inti positif, maka karunia yang Tuhan berikan kepada kita, kita akan menjadi secure. Secure itu kamu aman ya. Tapi juga percaya diri, tadi percaya dirinya itu karena kamu mengandalkan Tuhan. Lalu mungkin bisa ngurangi screen time. Iya, screen time. Betul ya. Screen time 13 jam. 13 jam tadi kan tuh kan. Hmm. Karena apa nih misalnya, ada satu riset yang mau baca. Jadi teman-teman muda, fenomenanya kan begitu. Misalnya mahasiswa nih, dia lagi kuliah, terus dia masih belum mulai skripsi, kemudian dia buka Instagram, dia lihat story. Biasanya kan kalau ada yang sudah lulus sidang, ngupload di IG kan, Happy graduation. happy Story-nya graduation, iya titik-titik, terus jadi kapan ya, Iya, betul. ya ampun telat banget, ya ampun kalah, hidupnya enak banget ya, minder minder, terus insecure, lalu sedih, kecewa, self-image menjadi negatif. Betul. Iya kan tuh. Negatif banget. Iya. Nah, eh jadi hmm, akibatnya kita jadi suka membandingkan kita. Maka tadi pesan kamu simpel, lihat ke dalam.
lihat ke lubuk hati lo, sadari bahwa Tuhan ada menyertai kau. Ya, dalam kitab Mazmur ada satu Mazmur yang sangat bagus. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Itu maksudnya adalah sebenarnya ya udah, aku yang punya kendali atas segala sesuatu. Saat kita sepenuhnya sadar bahwa kita ada di tangan Tuhan, kita akan iya. Betul. Berarti kalau kita insecure, cara bikin kita jadi secure adalah dengan cara bersyukur. Syukur, dan itu perlu dilatih. Misalnya cara lain adalah journaling. Kamu ketika di seminari tiap hari dilatih menulis saja, mengenali perasaan, melihat hari dengan rasa syukur. Sesederhana misalnya bersyukur pada Tuhan pada hari itu, misalnya ada acara nonton bareng film bersama komunitas, itu kan membuat, jadi belajar melihat hal yang baik dan pengalaman saat journaling. Jadi kita juga detach kan dari sosial media. Dan kayak dari Diary, betul. dari Berarti keren juga ya Strada ini. Sebenarnya kita nih tiap hari diajar refleksi juga. Nah, itu. Jadi sebenarnya Bapak Ibu guru tuh mengenali ya apa yang dibutuhkan oleh jadi dengan berefleksi, mungkin meditasi, doa pribadi, kita jadi punya jarak gitu dari screen time, dari media sosial itu untuk berkaca. Retret misalnya. Retret kan artinya menarik diri. Saat kita menarik diri, kita bisa melihat bigger picture gambaran yang luas. Betul. Berarti buat mungkin teman-teman yang strada juga nih, berarti jangan muak kalau strada ngajak refleksi dulu. Tapi jujur aku juga belum mau bang. Apaan sih strada ngapain sih refleksi mulu, pengen pulang. tapi sekarang udah tahu kan? Udah tayang. Kita emang diajak strada untuk bersyukur teman-teman ya. Selalu bersyukur dan selalu jalan di jalan. Amin. Amin. Kita membutuhkan keheningan sih. Membutuhkan kedalaman. Karena kan teknologi digital dia adalah harus kita tahu. Sedangkan yang membuat kita gampang terombang. Sebab itu kita butuh merusak. Tapi Romo, kalau misalkan nih udah bentuk yang kedua udah bentuk A, tapi masih overthinking, itu tuh ada cara lain atau setelah bentuk A nih, kita harus apa lagi biar kita tahu Pergi ke alam. Kamu suka naik? Refreshing. Iya. ternyata Soalnya gunung Yoi. Ini kita sekarang ada di Paragon Ketabung ini. Tahun ini kami naik ke Gunung Gede Mama. Terus kita bikin misa alam. Nah, Moren dan Karisti di alun-alun sudah kencang. Dan itu indah sekali. Dengan otherwise-nya, dengan padang yang sangat luas. Ya. Dan kita jadi ini loh. Hidup kita tuh bukan cuma HP. kita emang harus Betul, menikmati alam, terus melatih ketangguhan biar nggak gampang menyerah. Biar nggak kayak stroberi jatuh dikit hancur lu pada. Oh, Buset, Genzi. Genzi kan. Stroberi itu kan cakep dia di luar ya. Nah, Cantik. Tapi itu luar. Nah sekali jatuh, ambiak. Rungkat deh. Hancur. Nah, ketangguhan ini, kematangan pribadi itu luar biasa. Salah satunya misalnya kalau Romos ya, itu dengan gunung. Kalau teman-teman mungkin bisa dengan berolahraga sih. Olahraga yang konsisten. Karena kita butuh keteraturan sih. Dan sosial media itu mengacaukan jam tidur orang. Termasuk game. Dia kan tidur jam 2, tidur jam 3. Padahal tubuh kita itu secara natural itu jam 1 sampai jam 4 harus tidur. Bahkan dokter bilang 7 jam sehari tidur. Overthinking itu malam-malam ya, nggak bisa tidur, scrolling sosial media. Apakah lu bisa tidur? Malah sampai jam 2 nggak terasa. Justru biasa orang overthinking tuh biasa jam malam. Nah, di subuh kayak malam. tuh. Iya kan? Gila nggak tuh?
Mata makin lelah karena layar itu kan dia terang. Jadi kita dipaksa untuk berpikir, dipaksa untuk fokus, bahkan jadi tegak. Iya, betul-betul. Maka teman-teman, semoga kita bisa punya keteraturan. Baca buku misalnya, doa rosario, Hmm. sebelum tidur doa, baik main musik, ya. Musiknya ya, yang suka musik. Ya kalian kan suka rekam ya, rekam aja terus sambil main musik ya. Tapi takutnya Makanya temuin bakat kamu. Kamu sukanya apa? Main gitar, main piano. Kamu sukanya main drum, main bass, nyanyi. Temukan dulu, lalu asal kembangkan. Gini ya tentunya. Insecure itu karena kamu ngelihat orang lain. Nih, kalau kita lomba berenang, kan tahu kan lomba berenang, olimpiade. Iya, iya. Nah, kalau misalnya dalam lomba renang itu perenangnya atletnya itu dia lihat ke sini terus samping atau lihat ke sini terus, ya nggak akan nyampe nih. Kan lu harus lihat ke depan kan. Ya tujuanmu ada di mana? Fokus. Fokus itu ternyata ada kepanjangannya. Apa tuh? Following one goals until success. Asik. Mengikuti satu hal, satu tujuan sampai kamu puas. Dan itu susah karena kita kan sekarang gampang terdistraksi kan. Susah konsentrasi apalagi dunia digitalisasi kayak Gen Z udah biasa orang ketemu apa ya, makanya gampang Ke distract. distract. Terus solusinya apa kalau? Nanti aku yang MC kalian Oh, yang ya Allah. aku bajak. Oh ya deh, Kalau sorry. aku sih, kalau misalnya jujur aku tipe orang yang gak mau ke distract. Aku tuh bisa lagi ngomong sama Romo misalnya terus tiba-tiba Kalista nanya aku bisa tiba-tiba tinggal ngomong terus kayak apa tadi gitu. Tapi aku punya cara karena aku udah sering ditegur sama teman-teman kayak gitu kan. Bisa gak sih jaga ngomong bisa gak sih dengerin gue dulu. Jadi yang pertama itu jujur ya planning time. Dan ini karena aku tipe orang yang multitasking dan aku tuh nggak kerjain semuanya tuh sampai tuntas. Jadi aku ngerjain banyak hal yang bikin diri aku sendiri tuh kayak aduh ini bisa yang ini bisa gimana gitu ya. Jadi cara aku biar gak terlalu gak perlu distract, aku fokus sama satu hal dulu. Jadi udah selesai nih sama satu hal yang aku fokusin, nanti aku pindah lagi. Terus udah selesai pindah lagi gitu. Nah itu kamu sudah tahu kan. Sekarang gantian. Iya. Ya kalau dari aku ya, aku juga sama kayak Sharon bahwa multitasking orangnya jadi teledor juga jatuhnya karena kan kita nggak fokus di satu hal. Jadinya satu kita kerjain benar-benar tinggalin. Kalau solusinya sama yang Henny Sharon itu kalau aku udah buat plan dulu nih job desk aku yang paling pertama deadline tuh apa dulu ya aku kerjain itu dulu itu kamu sudah mau nggak bisa langsung langsung kelar menjadi maksud kayak gitu dan aku langsung fokus salah satunya sih aku dengerin lagu Latin judulnya Angel Libera itu aku suka banget. Oh ya. Ini pokoknya itu sih lagu Latin tuh benar-benar bikin tenang gitu. Kalau misalnya tidur pun ngerasa kualitas tidur yang gak bagus itu aku langsung mungkin aku butuh lagu Ave Maria ya. Langsung Lalu merasa disuka gitu ya. takutnya gini pas lagi tidur buka mata wah ada tapi gak bagus sih bikin hati lebih calm lebih tenang lebih dekat lebih dekat Pada dasarnya kan surga kan ya, hmm. saat kamu dicintai Tuhan itulah surga. Saat kamu merasa ya kamu diterima dan dicintai itulah surga. Dan akhirnya kamu tenang. Nah, jadi teman-teman sudah menemukan kadang-kadang kamu dalam pendampingan tuh ada satu metode yang kamu suka ketika kamu baca filsafat Yunani ya. Dalam pendidikan mungkin seseorang itu bisa jadi kayak bidan aja. Jadi kita membantu seseorang untuk menemukan pemikiran ide solusi. Dan itu dari dirinya sendiri. Aku hanya menemani, mendampingi. Dan kalian tadi sudah dapat tuh ya fokus, terus dengerin lagu Libera, Ave Maria, terus bisa menenangkan. Jadi gitu ya teman-teman. Kalian sudah mendapatkan dan menemukan sebenarnya multitasking itu baik juga.
Kalau ke distrak, ya balik lagi. Ke distrak balik lagi, satu persatu. Kalau kamu cenderung tipenya, nah kalian yang mengenal diri kalian, apakah kalian tuh menuntaskan dulu satu hal atau nyicil beberapa hal barengan sampai ya ada progres masing-masing. Karena semakin kita dipercaya banyak, tanggung jawab kita juga akan semakin banyak. Betul. Oleh karena itu kadang-kadang kita perlu paralel tuh, kerjain satu aspek yang lain, sehingga kita bisa mengatur waktu dengan lebih maksimal juga ya ya, kerjanya. ya. Tapi kan tadi katanya kalau survei kan tenang gitu atau mendamaikan siraman atau jadi Udah damai. ya gak damai kita justru cemas. Jadi sebenarnya itu dosa. Bukan soal dosa. Dosa itu kalau aktusnya apa kemudian, maksudnya ketika kamu overthinking, lalu apa yang kamu lakukan? Oh, iya. Keputusan kamu untuk menjauh dari Tuhan, keputusan kamu untuk meninggalkan Tuhan itulah sebenarnya dosa. Jadi kalau misalnya kamu nih merasa OVT, apa yang kamu tapi kalau kita masuk ke antropologi biblis, Aduh, bacanya gimana ya? antropologi biblis itu gambaran manusia dalam kitab suci. Kalau kita melihat dosa-dosa pokok itu memang ada sih, iri hati ya. Iya, iya. Makanya misalnya ketika seseorang membuka Instagram, tadi bangun tidur ya, kan kadang-kadang anak muda kan sebelum tidur dia posting foto nih, kan? Bangun-bangun langsung Morning. Kalau nggak morning gitu ya morning kak iya, ngomongin Instagram. Iya. Iya, pasang story terus lihat kan yang udah nonton siapa aja nih. Iya udah like siapa Ya udah like sama aja. Terus ketika kelas kita belum like, aduh kok dia nggak like Lama filmnya udah banyak tapi yang like itu terus kayak nah itu dia persis itu yang mau Romo soroti. Jadi dengan membuka media sosial terus-menerus secara sering, seseorang jadi suka banding-banding. Kok foto aku yang like sedikit, foto dia yang like gitu. Oh dia lebih cantik daripada aku, kok aku dia aja. Ya kan? iya lagi. apalagi ngeliat artis-artis yang cakep bangun tidur dengan dressnya dia yang masih keren kamu kan bangun tidur kayak ya Allah pintar banget kecil mau jadi kita insecure. Iya. Jadi sebenarnya kalau Romo mau memberi pesan pada teman-teman kita, salah satu panutan kita yang dekat dengan kita itu adalah Santo Carlo Acutis. Ya, Carlo Acutis mengajarkan begini. Banyak orang itu lahir sebagai asing, tapi kemudian meninggal sebagai penutup. Karena dia meniru standar-standar yang ada di media sosial, standar kecantikan yang gak realistis. Misalnya kamu lihat nih di video TikTok atau video IG dari selebgram, itu kan sangat mungkin pakai filter. Iya betul. Filter ada macam-macam ya, Iya, yang membuat seseorang jadi mulus banget gitu kan. Atau biasanya Iya, dan Fancy banget kan lucu. Filter yang lucu dinosaurus boleh lah. Buat lucu-lucu, buat bikin ketawa kita. Tapi kalau filter itu misalnya wajah kamu jadi nggak ada pori-porinya, ya. serem sih Rom. Nggak natural men. Iya Apa yang Tuhan ciptakan itu baik adanya. Amin. semuanya baik. Iya. Dan itu adalah bagian dari proses natural yang indah gitu loh. Nah maksudku gini. Mungkin sebenarnya yang kamu kagumi itu bukan sebenarnya ya persis kayak gitu. Ya Iya misalnya kamu lihat, realistisnya ya. iya nggak realistis itu, nggak realistis. Betul nih, kok Oke Nah ya kan, nah itu kadang-kadang artis gitu, dia ketemu sama orang, terus dapat testimoni dari fansnya atau orang random, lo tuh nggak kayak asli, terus tersinggung.
Single. Karena lagi-lagi nggak mengenal diri, nggak secure dengan diri yang asli dan benar. Orang kalau mengenal dirinya, dia akan menuntut dengan benar. Sebenarnya orang itu sombong. Eh, tandanya jelas kalau dia iri. Ketika kau iri, kamu itu sombong karena kamu nggak senang orang yang baik dari mereka. Orang yang dewasa, ketika teman kamu dia berhasil, kamu ikut happy, ikut merayakan dengan tulus sebagai sahabat. Tapi ketika dia jatuh sedih, kamu bisa empati, bukannya kamu malah psycho. Wah, gua lebih bagus dari dia. Lego dong. Nah itu berarti dia mau, gue nggak mau ngomongin lagi. Aku pengen ngomong jauh tapi tuh omong. Sulit ya. Gitu. Nah, orang yang matang dewasa dia ikut berbahagia saat orang berbahagia, sedih saat orang. Nah itu hanya jika kamu kenal diri penuh dalam hatimu, sehingga kamu udah nggak ada ruang lagi buat musik. Karena Tuhan baik. Berarti kalau nggak insecure, berarti gue tetap Persis. Pintar. That's point, Gokil. bro. intens ya. Sih. Itu sih yang tante. Berarti kalau misalnya kita udah make sama diri kita sendiri, kita nggak insecure. Kalau nggak ada kosongan lagi ya, sebelum nggak diri kita. Semua sudah kita syukuri. Tuh. Hanya Tuhan saja cukup, itu akhirnya penuhnya ke situ. Iya betul. Solo Dio Bastard. Hanya Tuhan saja cukup. Hanya tuh Itu nanti cukup teman-teman. Cukup, jangan lain. Jangan lain. Oke, Romo. Ya. Tadi nah kita masih Jadi seru ya. seputar seru nih. anak muda ya. Tapi kita kan melihat ranahnya mungkin bagaimana gereja yang anak muda yang masih jauh lah, intinya maksudnya dia nggak terlibat dalam organisasi. Biasanya banyak anak muda yang kayak itu spiritual tapi nggak religious lah, jadi Oh kayak iya, ayo ngikut organisasi gitu kan. Nah, Romo ini kan sebagai ketua komisi kepemudaan Agung Jakarta. Nah, gimana tanggapan Romo terkait hal tersebut? Atau mungkin tanggapannya bagaimana, mungkin solusi yang diberikan oleh gereja terkait hal tersebut? Kan banyak banget Romo yang aku temuin dari pengalaman aku sendiri. Kamu nggak akan bisa hidup sendiri. Kamu akan perlu komunitas. Dan menggereja itu adalah tentang komunitas. Ada satu penelitian dari sebuah komunitas yang Catholic Student. Jadi ada pertanyaan diajukan kepada teman-teman yang bergabung dalam komunitas itu. Mengapa kamu ikut dalam kebersamaan kita? Atau join dalam YCS yang Catholic Student. Ternyata dari list poin-poin jawaban dari anggota YCS yang paling tinggi alasan mengapa ikut komunitas adalah karena aku butuh teman. Aku butuh teman untuk berbicara. Aku butuh sahabat yang menerima aku, yang tidak aku, yang menerima, mendengarkan dan memahami. Dan itu persis yang dibutuhkan oleh kita. Apalagi Gen Z. Coba lihat teman-teman. Apakah banyaknya followers itu menjamin dampak? menurut aku itu cuma sebagai Yes, happy sih kalau bisa. jujur iya jujur happy banget. Happy ya. Tapi belum tentu kan. Misalnya ada artis pendiam namanya adalah Sui. Sui ini dia pernah ikut main film Hotel Dedu tapi cameo. Ini munculnya 1-2 kali. Dia anggota ke band FX, girl band Korea. Followersnya di Instagram banyak sekali, 6 juta. Tapi setelah dia bermain film Hotel Dewa cameo, itu beberapa waktu kemudian, beberapa hari kemudian, kita mendengar berita bahwa selingkuh dia sedihnya dia bunuh diri. Dan setelah direfleksikan, dipelajari, telusuri, ternyata apa yang menjadi faktor utama itu adalah pertama kesebuah banyak followers tangis. 2 head comment.
misalnya dia posting nih dirinya, taruh di feed Instagram, posting foto gitu. Terus ada komen dan ngecek, "Ih, kok kamu post sih? Kamu nggak bisa merawat diri." Itu kan karena mental. Atau dia sakit, dia habis dari dokter, kemudian dia posting nih, bahwa dia habis dari dokter. Komentar dari netizen, "Ih, kamu habis dokter, bisa bersih ya?" Kan kejam ya dia. Iya. Nah, hate comment ini nggak boleh kita kebanggaan. Karena komunikasi Kristiani selalu adalah mengasihi. Allah adalah kasih. Nah, Ibu Teresa mengatakan konflikt setelah orang berjumpa dengan dia pulang dengan tersenyum. Teman-teman kalau digombalin seneng, Seneng banget. seneng banget, seneng banget ya kan? Dipuji seneng nggak? Seneng banget. Kalau misalnya dimaki dapat bully, hate comment gimana? Hancur sih langit sih. Sakit kan, hancur kan. Nah, itulah teman-teman. Maka tahu bahwa tidak mudah untuk membaca itu, jangan komen ujaran kebencian. Ini yang perlu wise Betul. Buat teman-teman mungkin yang jarinya tuh enteng banget ya di sosial media, karena mungkin ya lah fake account juga orang-orang udah Iya. buat sebenarnya itu juga berdampak besar banget. Berdampak. Dan itu tadi karena membaca itu hate comment itu kena kan sulinya, dan akhirnya sampai ke berita baik bahwa sulit ternyata ini, dan temannya kemudian bahkan ikut ikutan karena itu kan mempengaruhi ya. Iya, betul. Banyak followers tidak menjamin bahwa dia mampu seseorang, oleh karena itu hubung komunitas. Ketika kamu aktif dalam karya pelayanan, kamu gabung dalam ikut karya pelayanan, punya Tapi Romo, dari komunitas aku punya cerita tentang teman aku. Dia tuh sempat mau ikut komunitas gitu juga. Tapi dia nih merasa dia nggak cocok dan dia tuh gak enak, sehingga yang buat dia tuh jarang ke gereja. Dan itu sih Romo cara membuat pemikiran tentang anak-anak muda yang merasa ya cocok nih sekali ini sih cara bikin mereka mau kembali lagi ke gereja dan komunitas. cocok tidak cocok itu tentang hati kamu yang sadari sendiri. Seperti kolam ikan atau aquarium, kan itu dia akan bisa hidup di dalam ekosistem yang sehat. Kalau asal campur ya berbagai jenis dengan ekosistem yang udah sehat, ini dia akan sekarang. Oleh karena itu misalnya koi, dia butuh hidup bersama koi yang lain, dia butuh air yang bersih, dia butuh ada aliran air sehingga dia bisa hidup, dia bisa bernapas. Oleh karena itu temukan komunitas yang tepat. Kalau kamu nggak nyaman ya berarti perlu mencari komunitas yang lain, dimana kamu merasa hidup, merasa happy, merasa diterima. Tuh. Oke. Oh, ini kita akhiran ya. Oke. Mungkin ini ada dari menurut kita. Apa satu kalimat penguatan dari Robo untuk teman-teman yang saat ini lagi merasa lelah, merasa mentok, atau merasa imannya lagi redup? Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah. Mazmur 46 ayat 11. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah. Sudah itu kamu bisa ulang-ulang. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah. Diamlah itu suatu pernyataan dari Tuhan untuk udah yuk nggak usah khawatir, dan ketahuilah bahwa akulah aku yang mengundang saudari atas dan dalam tanganku engkau. Kena pas nih. Kena banget, Jujur, langsung masuk. jujur. Jujur. Anak kamu. Izin ketua. Dan ini gak sih? Jujur. Ini banget dan Kayak ngena banget sih hari ini dari bahas overthinking, insecure, terus kedamaian hati, komunitas lingkungan itu jujur emang itu yang paling dirasain sama anak muda akhir-akhir ini. Karena jujur aku sendiri tuh dulu aku bukan orang suka ke gereja loh. Jujur karena aku Kristen dong. Jadi aku nih pelayanan sebenarnya dari aku SD.
aku menari untuk, tapi aku selalu merasa kalau aku cuma sudah datang ke gereja dulu begitu tuh apa karena aku belum itu komunitas dan ketika aku diajarin aku nanti kayak habis komunitas dulu gunanya apa, tapi ternyata setelah aku coba masuk, oh ini rasanya aku bisa keluh kesah aku di situ, aku bisa berbagi keluh kesah, aku juga bisa dapat masukan dan pengertian rohani dari kakak-kakak rohani aku. Dan jujur komunitas itu emang sangat mempengaruhi keimanan aku sendiri. Jadi Ya betul, keren banget. ya cuman bukan berarti kita nggak punya takut ya. Betul. Justru kan ketika kita takut Bisa. itu, kita berjalan barengan, kita membuka celah hati kita untuk untuk menghadirkan Tuhan di setiap minggu. Jadi buat temen-temen yang masih overthinking, yang masih merasa insecure dan cemas berlebihan, ingat dari Mazmur 46 ayat 11, yaitu diamlah dan berdoalah, aku lapar. Nah itu teman-teman, kayaknya itu highlight kita hari ini ya Kak Lisa. Di highlight ini Itu nanti highlight deh, agak sini ya, cek gitu. Oke, kita tepuk tangan dulu untuk kita. Terima kasih buat sobat-sobat Trabel yang setia menonton kita di sini. Semoga dengan podcast kali ini benar-benar mengupas tuntas segala overthinking yang kalian punya ya. Jadi kalian merasa ya, aduh gundah gulana gue di overthinking lagi yang bangun jam 2 pagi nggak tahu mau ngapain. Sekarang udah tahu kalau overthinking harus ngapain ya dan Jadi teman-teman selanjutnya, overthinking itu udah hilang ya. Udah lagi. Oh iya, selain overthinking aneh, kita juga punya sesuatu mungkin ya buat ngomong. Wah. Dari Santi itu nggak? Santi. Tadi kan kakak ngomong biasa orang gombal seneng gitu kan. Sedih. Nah kalau dapat hadiah sedih nggak? Senang. Senang banget aku. Thank you ya. Terima kasih banyak Alswi. Thumbnail. 1, 2. Oke, ini thumbnail kita. Boleh buka nggak? Boleh. Oh, malah. Waduh. Ada topi. Nah, setelah dari Romo yang ini sekarang Romo jadi vlogger dulu Romo. Jadi Oke, siap. welcome to culture. Welcome to. Udah cocok. Topi itu tadi di take. Nah, Ya, selain topi ada. Oh. apa itu bacanya? Wih. Bahasanya Baca. anak Strabel jadi Romo. Oh. Dan ini gambar aku, ya ampun. Kangen nggak sama bangunan itu? Kangen. Kangen banget. Bata merah. Love banget. Ini aduh, mengobati rasa rindu aku pada saudara dulu. Wow, thank you. Ya, ada nasi. Ada apa ya? Iya. Saudara senang ya sama Senang gue. Istimewa. Oh, iya, personal banget tentang thank you. Kita juga senang ya? Aduh, jadi overthinking udahlah buang aja lah. Ya, Senang mungkin salah satunya adalah memberikan hadiah, apalagi bentar lagi Christmas. Oh ya, buat teman-teman. Cari-cari tuh gift buat teman-temannya biar temennya happy, nggak overthinking, nggak jadi gila. Betul. Jadi sudah mental break dance. Lucu juga ya mental. Mental break dance. Ini cara buat orang senang itu dari diri sendiri. Ya, Tapi diri sendiri. kita membuat orang senang, kita juga senang. Yes. Iya, benar. Setuju kok. Iya. Kuat banget gak sih udah dapet pencerahan dari Romo Sato? Terus dari sini aku jadi motivator Gila. terbaik. Kan kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Betul. Makanya saat kamu memberi hadiah pada orang lain, ya bahagia, kamu terbahagia. Iya, kita senang banget kita. Iya banget dari orang kita udah sharing kita dapat pencerahan. Jadi kita nggak jadi Gen Z yang ngadet di overthinking. Udah jadi Gen Z yang hobinya overthinking, habitnya insecure lagi. Bentar lu ya, aduh capek banget sentuhan, aduh capek banget. Tapi setelah kita selesai dari podcast, kita udah lahir batu. Kita udah gak overthinking. Jadi
Insecure itu udah gak ada di kampus kita lagi kan Kalista. Amin. Aku juga bisa hadiah buat kalian. Kelas dari dia. Ya, aku kan mau punya hadiah untuk kalian. Mau lihat gak? Apa tuh mau? Asik. Kayak salting deh. Sebab sampai nomor 1 kapan lagi kan? Kita belum sih. Ini Andi jangan nanti deh. 1, 2, 3. Nah. Oke, mungkin Ganti sampai makan bunyi. asik apa tuh? Sayang padamu bertubi-tubi. Asik cakep. Kelas Kelas. Ganti makan tomat. cakep. God love you, tomat. Itu gimana sih? Lagi nih, ikan hiu muter-muter. Cakep. See you later. Asik. Masuk. Kelas ya. Kelas. Oke, nggak selesai kita. Iya ya. Oke, sampai situ aja tuh. Kita nggak mau berpisah. Iya. Kayaknya kita mau lanjut sampai jam 8 malam. Boleh sih. Kamu gas-gas aja. Kita naik gunung juga kan. Kita menikmati alam. Ke Curug. Main ke Curug. Wah, asik tuh. Itu rumah, kan bisa dulu bisa di gunung. Kapan lagi? Ada lagi Oh, nggak? belum. Nanti kalau ada lagi, Tolong infoin ya. ceritain. infoin. Tuh, anak Komsos bilang nanti ada Komsos Grego. Nah, teman komsos boleh. Mungkin kita di Bekasi gak apa-apa. Kita akan menerjang badai ombak halilintar. Oke teman-teman, sampai jumpa di next episode. Mungkin Sampai kita jumpa. akan bertemu lagi dengan promo salto Dan- dan versi yang berbeda. Thank you ya, kalian sudah berkunjung ke Party Gregorius Agung. Dan buat teman-teman yang merasa podcast kalian itu kayaknya seru banget gitu dan relate sekali, nantikan podcast kita selanjutnya. Jangan lupa di follow, di subscribe. Jangan cuma nonton doang. Mungkin nanti nonton bisa sambil nyemil, sambil nungguin part selanjutnya yang bakal lebih wow. Oke. Tapi podcast ini kayaknya sampai 9 oke. Ya, sedih. Asik. Aku jujur tersentuh loh. Kalian jauh-jauh dari Bekasi, dari ujung timur ke ujung barat, Dusun Penanggung Jakarta, ke Party Tabungi Tangerang. Karena kita Thank you sudah hadir. Thank you sudah hadir. Thank you juga Romo Sudah. sudah mengobati overthinking kita. gitu. Lagi aku atas 12 Romo udah menghadapi pahit-pahitnya. Stop overthinking, start doing. Asik. Kata-kata hari ini Romo. Thinking Start doing. Start doing. Doing. Stop overthinking and Start start doing. doing. Oke, kita closing. Kita dadah. Dadah semuanya, sampai jumpa.